Oke, kita lanjut ke bagian pengondisian ya teman-teman. Sederhananya begini, jika kondisi terpenuhi, maka jalankan blok kode yang paling pertama dideklarasikan. Jadi di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah pengondisian menggunakan if, else if, dan else. Yang kedua adalah menggunakan switch, case, dan default. Cara bacanya seperti ini. Sebenarnya udah jelas ya. Di sini udah ada if, dan di bawahnya juga udah ada else if. Kalau misalkan kita artikan ke bahasa Indonesia ya, sebenarnya gampang banget. Kurang lebih cara bacanya begini. JavaScript, jika IPK mahasiswa lebih besar sama dengan 3,76, maka tolong cetak nilai A atau string A. Ya. Begitu juga dengan kondisi lainnya. Apabila kondisi yang pertama tidak memenuhi, otomatis dia akan pindah ke kondisi selanjutnya. Nah, di sini, menariknya dari if, dan else, jika seluruh kondisi tidak terpenuhi, maka dia otomatis akan lari ke else. Jika else yang tidak kita deklarasikan, maka otomatis tidak akan terjadi apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau coba, silakan aja. Kode online-nya ada di deskripsi. Kalau misalkan ini kita hapus, yang else-nya, ketika klik run, maka tidak akan mencetak nilai D. Dia tidak akan mencetak apapun. Kenapa? Karena tidak ada else-nya. Else itu bersifat kondisi paling terakhir. Kalau if dan else if sebelumnya tidak terpenuhi, maka dia otomatis akan lari ke else. Tapi kalau else-nya tidak ada, maka tidak ada nilai default-nya atau tidak ada kondisi default-nya. Jadi tidak terjadi apapun. Jadi kurang lebih cara kerja if, else if, dan else seperti itu. Kemudian kita pindah ke bagian pengondisian switch. Ya, di sini sebetulnya 11-12 sama if, else if, dan else hanya saja cara penulisannya yang berbeda. Kalau if, kita deklarasikan kondisi yang diharapkannya seperti apa di dalam kurung setelah if-nya. Tapi kalau switch, kita menggunakan kata case. Ya, bisa lihat di sini, ada case di sini ya. Kurang lebih cara bacanya seperti ini ya. JavaScript, tolong cocokkan nilai dari variabel merek kendaraan. Apabila cocok dengan kasus yahaha atau string yahaha di sini ya, maka print semakin dikejar. Kemudian, apabila nilai value dari variabel merek kendaraan cocok dengan ngondah, maka cetak satu pikiran. Ya, jadi mirip-mirip sama if else ya. Tapi bedanya, untuk switch case, nilai default-nya diketik menggunakan kata default. Jadi benar-benar default-nya ya, bagian paling bawah biasanya. Dan ketika menggunakan switch case, setiap case harus diakhiri dengan break. Karena kalau tidak digunakan break, dia akan memeriksa semua blok case-nya. Katakan di sini misalkan, yahaha udah ketemu nih, ternyata value dari variabel merek kendaraan adalah yahaha. Terus kita ganti di sini nilai variabelnya jadi ngondah gitu ya. Nah, nanti dia bakal mendeteksi lagi di sini, kalau nggak kita break. Oleh karena itu, ketika case-nya sudah terpenuhi, langsung di break. Ya, kecuali untuk default tidak perlu di break karena default itu udah pasti paling akhir diperiksanya. Ya, itu untuk switch case dan if else. Kalau misalkan teman-teman nanya mana yang lebih baik, jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Mungkin ada lagi yang nanya kapan harus menggunakan switch case, kapan harus menggunakan else if. Pertanyaannya adalah kembali lagi sesuai kebutuhan. Tapi yang jelas kita bakal lebih sering berhadapan dengan if sama else if. Kalau pakai switch, biasanya kalau misalkan ngecek dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau data yang sifatnya iteration lah, atau yang berkelanjutan seperti itu ya. Untuk jenis kelamin juga bisa nih, kalau misalkan mau pakai switch ya, karena kan jenis kelamin yang diakui di Indonesia hanya 2. Jadi kalau misalkan dia memilih selain lelaki sama perempuan, kita bisa kasih default bahwa di Indonesia harus memiliki jenis kelamin antara perempuan sama laki-laki. Itu salah satu contoh penerapan switch case ya, menggunakan contoh kasus jenis kelamin. Ya, kita lanjut bagian operator pembanding. Kita bisa lihat ya tadi di pengondisian if, ada operator pembanding lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan ya. Selain dua hal itu juga masih ada lagi yang lain. Ya, ada sama dengan 2 kali, atau bisa dibilang apakah datanya sama, kemudian sama dengan 3 kali, sampai jenis datanya juga dicek apakah datanya benar-benar sama, dan jenis datanya juga sama. Ada juga yang apakah data tidak sama. Ya, untuk nama-nama operator pembandingnya, silakan teman-teman cek di dokumentasi ya. Ini sengaja nggak aku sebutin. Aku cuma sengaja ngasih contoh aja cara penulisannya ya, atau jenis-jenis operator pembanding yang sering dipakai. Kemudian ada OR juga, kemudian ada AND juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar gerbang AND sama OR, ini sedikit dipakai lah ya. Kemudian ada juga nullifier. Ya, jadi ketika datanya null, maka kita bisa tampilkan data yang
lainnya, ya, yaitu sebut data alternatifnya. Kemudian ada juga apakah nilai lebih kecil dan lebih besar. Dan masih ada banyak juga operator pembanding yang lain. Silakan teman-teman cek aja di dokumentasinya, di deskripsi ya. Udah aku copy di situ. Dan kalau misalkan teman-teman mau cobain satu persatu operator pembandingnya, silakan aja. Teman-teman cobain di grow.io, udah aku sediain juga kodenya, tinggal teman-teman run aja. Terus eksperimen sendirilah, dicoba-coba aja. Ya, semuanya ada di deskripsi. Tinggal teman-teman cobain aja. Jadi itu dulu untuk pengondisian ya. Kita akan lanjut lagi ke bagian pengulangan di video selanjutnya.